Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep good corporate governance di dunia, Asia, dan Indonesia. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fadlan Rafif Abael selaku moderator dan dua anggota kelompok yang lain yaitu Deva Aulia Saputri dan Suhada Armanda Prayoga. Baiklah, kita masuk materi yang pertama yaitu konsep good corporate governance di dunia. Yang pertama, pemicu timbulnya good corporate governance di dunia. Pada awal dekade 2000-an, dunia dikejutkan oleh tumbangnya perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka di berbagai negara industri maju, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Italia, Australia, Singapura, dan Hong Kong. Regulator pemerintah tiap negara dan pakar manajemen menyimpulkan bahwa penyebab utama tumbangnya perusahaan tersebut adalah karena lemahnya penerapan prinsip-prinsip good corporate governance mereka. Kelemahan tersebut ditandai oleh berbagai macam hal, di antaranya yaitu 1. Renggangnya hubungan antara para pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Yang kedua, lemahnya peranan dewan pengurus dalam mengarahkan dan mengendalikan kebijaksanaan dan pengelolaan harta, utang, dan operasi bisnis perusahaan. Yang ketiga, semakin bebasnya manajemen perusahaan mengambil keputusan penting yang bersangkutan dengan kelangsungan hidup perusahaan. Yang keempat, tidak transparan, akurat, dan tepat waktu penyampaian laporan perkembangan bisnis serta laporan keuangan oleh manajemen perusahaan kepada para pemegang saham dan kreditur. Yang kelima, dalam banyak kasus, auditor yang mengaudit laporan keuangan tidak bekerja di bawah pengawasan langsung dari komite audit. Berikutnya, reaksi dunia internasional. Ada beberapa negara yang mereaksi atas skandal perusahaan-perusahaan serta kejatuhan perusahaan publik tersebut. Yang pertama dari reaksi pemerintahan kerajaan Inggris. Pemerintahan Inggris mengeluarkan pendapat tentang reformasi persyaratan perusahaan publik. Pendapat tersebut dituangkan dalam sebuah makalah yang berjudul Modernizing Company Law. Selain itu, regulator keuangan Inggris, The Financial Services Authority atau FSA, menerbitkan pedoman tentang penyusunan laporan keuangan perusahaan publik, di mana mereka diharuskan untuk mengungkapkan secara transparan semua transaksi bisnis yang dilakukan. Berikutnya yaitu reaksi Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat membuat undang-undang tentang reformasi corporate governance yang disebut Sarbanes-Oxley Act yang memuat tentang ketentuan-ketentuan baru yang tegas tentang perlindungan hak dan kepentingan pemegang saham dan karyawan perusahaan publik. Sarbanes-Oxley Act bahwa anggota Dewan Pengurus wajib menguasai dasar-dasar ilmu manajemen keuangan. Berikutnya reaksi Australia. Pemerintah Australia menerbitkan pedoman Good Corporate Governance bagi perusahaan-perusahaan publik serta memperbaharui undang-undang tentang perusahaan Australia. Lalu, pemerintah Australia menyusun program untuk meninjau kembali regulasi audit dan pengungkapan informasi perusahaan yang disebut dengan Corporate Law Economic Reform Program atau CLERP. Program tersebut juga mengaktifkan partisipasi pemegang saham dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan-perusahaan publik. Berikutnya yaitu perkembangan Good Corporate Governance. Good Corporate Governance sudah bukan merupakan pilihan lagi bagi pelaku bisnis, tetapi sudah merupakan suatu keharusan dan kebutuhan vital serta sudah merupakan tuntutan masyarakat. Setiap tindakan memerlukan pertanggungjawaban yang baik. Penerapan GCG ini didukung oleh Organization for Economic Cooperation and Development dengan penerbitan prinsip-prinsip GCG yang bertujuan untuk membantu negara-negara baik negara anggota OECD maupun bukan anggota OECD untuk menerapkan GCG di negaranya, terutama untuk dapat menyediakan pedoman dan saran-saran bagi bursa saham, investor, perusahaan, dan pihak-pihak lain yang memiliki peranan dalam proses pengembangan Good Corporate Governance. Selanjutnya adalah Good Corporate Governance di Asia. Good Corporate Governance menjadi penting untuk Asia dalam beberapa tahun. Terakhir, dengan sebagian besar pasar telah memperkenalkan peraturan yang komprehensif.
Regulator, perusahaan, dan investor memiliki peran penting dalam good governance meskipun masih ada beberapa kekurangan dalam kerangka peraturan di banyak negara di kawasan Asia ini yang berfungsi untuk melumpuhkan manfaat apa yang telah dicapai. Meskipun ada perusahaan yang sadar melebihi standar tata kelola, juga ada banyak yang jelas bahawa pendekatan terhadap masalah pemerintah oleh banyak perusahaan berjumlah lebih sedikit. Hal ini menunjukkan hubungan kuat antara praktik good corporate governance yang baik dan keuntungan finansial. Selanjutnya adalah pedoman good corporate governance di Malaysia. Yang pertama adalah metode penerapan pedoman good corporate governance. Penerapan pedoman good corporate governance bagi perusahaan bersifat complain explain dengan tidak ada sanksi apabila perusahaan tidak menerapkan seluruh aspek dalam pedoman tersebut. Bagi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Malaysia, prinsip-prinsip good corporate governance dan praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan perusahaan wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. Yang kedua adalah sanksi atas ketidakpatuhan terhadap pedoman GCG. Penerapan pedoman good corporate governance bersifat comply and explain sehingga tidak terdapat dalam sanksi menerapkan seluruh aspek dalam pedoman good corporate governance, namun terdapat kewajiban untuk mengungkapkan pelaksanaan dari pedoman tersebut dalam laporan tahunan. Yang ketiga adalah ruang lingkup pedoman good corporate governance. Yang A. Membuat prinsip-prinsip good corporate governance yang luas berlaku di Malaysia. B. Menetapkan praktik-praktik yang terbaik dalam tata kelola perusahaan. C. Dorongan atau himbauan bagi pihak-pihak selain tersebut atas yang bersifat sukarela. Adapun ruang lingkup pedoman good governance tersebut adalah: pertama adalah the board's structure, duties and activities. Dua, audit committee and its challenge. Yang tiga, assessing the risk and control environment, effective oversight of financial reporting. Kelima, internal and external audit AOS of audit committee. Yang keenam adalah conflict of interest and related party transaction. Yang ketujuh adalah nominating committee. Yang ke-8 adalah remuneration committee. Yang ke-9 adalah shareholder relationship. Pedoman good corporate governance di Singapura. Metode penerapan GCG di Singapura yang pertama adalah penerapan pedoman good corporate governance bagi perusahaan bersifat complain explain. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pencatatan efek di Bursa Efek Singapura, mengharuskan perusahaan tercatat untuk mengungkapkan praktik tata kelola mereka dalam laporan tahunan dengan referensi khusus dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam pedoman. Perusahaan juga wajib mengungkapkan dan menjelaskan setiap perbezaan pelaksanaan dari pedoman tersebut. Yang kedua adalah sanksi dan ketidakpatuhan. Penerapan pedoman GCG oleh perusahaan hanya bersifat voluntary. Oleh kerana itu, tidak ada sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkannya. Akan tetapi, perusahaan harus menjelaskan dengan rinci alasan untuk tidak menerapkannya. Yang ketiga adalah ruang lingkup pedoman GCG. Yang A adalah board matters, B remuneration matters, C accountability and audit, D communication with shareholders. Yang ke-E adalah disclosure of corporate governance arrangement. Pedoman selanjutnya adalah pedoman good corporate governance di Thailand. Yang pertama adalah metode penerapan pedoman good corporate governance di Thailand adalah penerapan good corporate governance bagi perusahaan bersifat complain explain juga. Oleh kerana itu, Stock Exchange of Thailand atau SET mengharapkan perusahaan untuk mengikuti pedoman good corporate governance tersebut. Selain itu, perusahaan dapat mengadaptasi prinsip-prinsip good corporate governance sesuai kebutuhan fungsional tiap perusahaan. Bagi perusahaan yang memilih untuk tidak mematuhi prinsip good corporate governance, diharuskan menjelaskan secara rinci alasan untuk tidak menerapkannya. Yang kedua adalah ruang lingkup pedoman good corporate governance di Thailand. Prinsip-prinsip dan praktik terbaik good corporate governance perusahaan tercatat yang direkomendasi oleh SET atau Stock Exchange of Thailand mencakup 5 kategori, iaitu hak pemenang saham atau right of shareholding, perlakuan adil kepada pemegang saham, peran pemangku kepentingan, keterbukaan dan transaksi, tanggungjawab dan direksi. Selanjutnya pedoman good corporate governance di Filipina. Metode penerapan good corporate governance di Filipina pertama adalah
Penerapan pedoman good governance di Filipina merupakan suatu kewajiban penegakan hukum atas pelaksanaan pedoman good corporate governance tersebut dilakukan oleh Securities and Exchange Commission dan dapat dikenakan sanksi. Bursa Efek Filipina mewajibkan perusahaan tercatat untuk melaporkan secara periodik mengenai kepatuhan terhadap manual tata kelola termasuk hal-hal yang belum dapat dipenuhi wajib diungkapkan lengkap dengan alasannya. Yang kedua ada sanksi dan ketidakpatuhan terhadap pedoman GCG. Kegagalan untuk mengadopsi manual tata kelola perusahaan seperti yang ditentukan oleh perusahaan setelah pemberitahuan waktu dan alasan jatuh tempoh dikendala besar. Yang ketiga adalah ruang lingkup pedoman good corporate governance. Yang A adalah about governance, supplier information, accountability and audit, stockholder right and protection of minority stockholders interest. Yang kelima adalah evaluation system. Yang keenam adalah disclosure and transparency. Yang dia adalah committed to governance. Yang H adalah administration. Good Corporate Governance di Indonesia. Pada April 2001, Komite Nasional Indonesia untuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan mengeluarkan The Indonesia Code for Good Corporate Governance bagi masyarakat Indonesia. Dalam Code for Good Corporate Governance tersebut dimuat hal-hal berkaitan dengan yang pertama, pemegang saham dan hak mereka, kedua, fungsi Dewan Komisaris Perusahaan, ketiga, fungsi direksi perusahaan, keempat, sistem audit, yang kelima, sistem sekretaris perusahaan, yang keenam itu ada pemangku kepentingan, yang ketujuh ada prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan, yang kedelapan ada prinsip kerahasiaan, yang kesembilan etika bisnis dan korupsi, yang kesepuluh itu ada perlindungan terhadap lingkungan hidup. Penerapan GCG di Indonesia. Krisis ekonomi yang menghantam Asia yang terjadi beberapa tahun lalu ternyata berdampak luas, terutama dalam memerontokkan rezim politik yang berkuasa di Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia. Ketiga negara yang di awal tahun 1990-an dipandang sebagai The Asian Tiger harus mengakui bahwa fondasi ekonomi mereka rapuh yang pada akhirnya merapuh pada krisis politik. Sejak itu krisis tersebut melanda kita sekarang dapat melihat pertumbuhan kembali negara-negara yang amat terpukul oleh krisis tersebut. Kajian PricewaterhouseCoopers yang dimuat dalam report dan Institutional Investor Survey pada tahun 2002 menempatkan Indonesia di urutan paling bawah bersama China dan India dengan nilai 1,9 untuk transparansi keterbukaan. Jika dilihat dari ketersediaan investor untuk membuat premium terhadap harga saham perusahaan publik di Indonesia, hasil survei di tahun 2002 menunjukkan kemajuan dibandingkan survei di tahun 2000. Laporan tentang GCG oleh CLSA pada tahun 2003 menempatkan Indonesia di urutan terbawah dengan skor 1,5 untuk masalah penegakan hukum, 2,5 untuk mekanisme institusional dan budaya corporate governance, dan dengan total 3,2 meskipun skor Indonesia di tahun 2004 lebih baik dibandingkan dengan 2003. Kenyataannya Indonesia masih tetap berada di urutan terbawah di antara negara-negara Asia. Indonesia dalam hal regulatory framework untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan korporasi dan program reformasi hukum. Pada umumnya, terdapat beberapa capaian yang terkait dengan implementasi GCG, seperti diperlakukannya Undang-Undang tentang Bank serta privatisasi BUMN tahun 2003. Dalam penerapan GCG di Indonesia, seluruh pemangku kepentingan turut berpartisipasi. Komite Nasional di Kebijakan Corporate Governance yang awal tahun 2005 diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance setelah menerbitkan pedoman GCG pada bulan Maret 2001. Pedoman tersebut kemudian disusul dengan penerbitan pedoman independen tahun 2004. Semua publikasi ini dipandang perlu untuk memberikan acuan dalam mengimplementasikan GCG. Bapak secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong implementasi prinsip-prinsip GCG di Indonesia dengan menerbitkan peraturan dan kebijakan yang terkait dengan GCG. Peraturan-peraturan tersebut antara lain menyangkut keputusan Bapepam mengenai prinsip transparansi yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi kepada publik. Disclosure mengenai beberapa aspek yang terkait dengan pemegang saham, transaksi material, dan perubahan dalam aktivitas bisnis inti. Keputusan mengenai merger dan institusi perusahaan publik, serta ketentuan tentang pengungkapan mengenal apakah suatu perusahaan tengah dalam proses peralihan kepanikan. Dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka berakhir pula presentasi kami kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.